Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita jumpa lagi dalam ngaji kita berbahasa Inggris, The Study Quran. Pada hari ini kita akan mengkaji ayat yang keempat dari surah Al-Fatihah, yaitu Maliki Yaumiddin. Mari kita mulai dan juga bisa disimak di dalam teksnya. Bismillahirrahmanirrahim. Master renders Malik. Master itu adalah terjemahan dari Malik dengan alif setelah mim. Dibaca panjang Malik, which can also mean owner, yang bisa juga dimaknai sebagai, yang bermakna sebagai owner, pemilik. It is also sometimes read Malik. Kadang juga dibaca sebagai Malik tanpa ada alif, tidak dibaca panjang. Tadi Malik, sekarang Malik. Meaning king or sovereign, yang maknanya adalah raja atau yang berkuasa, yang berdaulat. And both variants can be traced back to the prophet. Yang kedua variasi bacaan tadi itu, dua jenis bacaan tadi itu juga dapat dilacak kepada riwayat Nabi Muhammad SAW. Malik, yang dimaknai king tadi itu atau raja, is understood to be more intensive than Malik. Dipahami lebih intensif, lebih padat dari Malik, atau lebih dalam daripada Malik, yang berarti master atau pemilik. Since every king is a master, karena setiap raja itu adalah pemilik. But not every master is a king. Tapi tidak setiap master, tidak setiap tuan atau pemilik tadi itu adalah raja. Itu bisa dilacak dalam tafsirnya Qurtubi, Tabari. The others maintain that Malik is more comprehensive. Meskipun yang lain juga mengatakan bahwa Malik itu lebih komprehensif, lebih menyeluruh. Since it indicates God's power of disposal over all things. Karena Malik itu mengindikasikan atau bermakna kuasa Tuhan untuk mengatur segala sesuatu. That God is the master of the day of judgment, that God is master of the day of judgment, bahwa Tuhan adalah Maliki Yaumiddin, pemilik, tuan atau raja hari penghakiman, indicates that he alone has sovereignty over day of reckoning, and that all those who seek to contend with his absolute sovereignty will be brought low on that day. Ini mengindikasikan bahwa dialah saja yang mempunyai kedaulatan atau kekuasaan pada hari perhitungan tersebut. Dan mereka yang mencoba untuk menentang kekuasaannya yang absolut, dia akan dibuat rendah pada hari itu, akan dibawa ke posisi yang rendah pada saat itu. Itu juga bisa dilihat dalam surah Al-Ghafir 40 ayat ke-16, where it is described, on the day when they come forth from the north, concerning the hidden from God. Maka ketika mereka muncul atau bangkit dari alam kuburnya lah, kira-kira begitu. Terus kemudian ditanya, whose is the sovereignty of this day? Punya siapa kedaulatan atau kekuasaan pada hari ini? It is God's. Ini adalah milik Tuhan, the one, yang Maha Esa, and the paramount, Al-Qahhar, yang maha mengalahkan atau maha perkasa. In this regard, the prophet is reported to have said, dalam konteks ini Nabi Muhammad diriwayatkan juga mengatakan, on the day of judgment, pada hari penghakiman itu, God will grasp the earth. Allah akan
mengambil atau memegang bumi, fold up the sky, terus kemudian melipat langit with his right hand, dengan tangan kanannya, and proclaim, dan kemudian mengatakan, I am the king, saya adalah raja. Where are the kings of this earth? Mana raja-raja bumi ini? Where are the tyrants? Mana para tirani itu? Itu direkam dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi di situ tampak jelas bahwa pada hari kiamat raja di raja itu adalah Allah, adalah Tuhan, dan tidak ada yang berani atau yang bisa menentang kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. The day of judgment is the day on which the account of jinn and human beings comes due. Hari penghakiman itu adalah hari di mana jin dan manusia akan mempertanggungjawabkan, atau hari pertanggungjawabannya jin dan manusia akan tiba. That God is master of this day alludes to the inevitability of the meeting with God. Bahwa Tuhan adalah Tuhan pada hari ini juga mengisyaratkan bahwa tentang kepastian, atau mengisyaratkan tentang kepastian pertemuan dengan Tuhan. Tidak bisa dihindari. It is inevitable, nggak bisa dihindari, pasti itu terjadi. Since all are returning to Him, karena semua akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya akan kembali kepada Allah. Bisa dilihat di situ cross reference-nya, banyak ayat yang menerangkan tentang bahwa semuanya pada akhirnya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Judgment renders deed. Atau hari kiamat, hari penghakiman itu adalah terjemahan dari kata din, which etymologically related to obedience, to custom, way, or affair. Yang secara etimologis, kata dalam bahasa Arab din itu dimaknai sebagai obedience, ketaatan, custom, kebiasaan, way, cara atau jalan, dan affair atau urusan. It is, however, most often rendered religion. Tapi seringkali istilah din dalam bahasa Arab itu dipahami sebagai agama, religion. Din is also closely related to the word debt, dain. Kata din dalam bahasa Arab itu juga sangat erat kaitannya dengan kata hutang, yang dalam bahasa Arab adalah dain. Ini bisa dilihat dalam surah Al-Baqarah ayat 282, di mana di sana dikatakan, when you contract a debt atau dain with one another for a term appointed, write it down. Idza tadayantum bidainin ila ajalim musamma faktubuhu. Apabila engkau berhutang dengan sebuah hutang atau membuat kontrak hutang piutang, idza tadayantum bidainin, di situ dain dimaknai sebagai hutang. While dain refers to debt, sementara kata dain itu merujuk pada konsep atau arti hutang, din refers to the repayment of our debt to God. Kata din dalam bahasa Arab juga merujuk pada atau bermakna pembayaran hutang kita kepada Tuhan. And God is also known as Ad-Dayyan, karena Tuhan juga dikenal sebagai Ad-Dayyan, yang artinya the one who repays, zat yang maha membayar, gitu. Itu bisa disebutkan dalam Al-Qurtubi. The day of Din can thus be understood as the day of requital and reckoning for actions performed in this world. Maka hari din, Yaumuddin, juga bisa dimaknai sebagai hari pembalasan, perhitungan atas semua amal yang telah dilakukan di atas dunia ini. Sebagaimana juga disebutkan di dalam surah
24 ayat 25 yang artinya adalah, on that day God will pay them their just due in full. Yauma idzin yuwafihimullah dinahum bil haq. Pada hari itu Allah akan membayar their just due, hutang mereka secara full, bil haq, secara full. Atau dalam surat yang lain juga dikatakan di surat Al-Ghafir ayat 17, on that day every soul shall be recompensed for what which it has earned. Pada hari itu setiap jiwa akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah dilakukannya atau apa yang telah dia peroleh di atas dunia. This day is also referred as the day of reckoning. Hari ini juga dipahami sebagai hari perhitungan. Since all the one's good and bad deeds will be weighed, karena perbuatan yang baik maupun yang buruk dari manusia itu akan ditimbang. And one will be taken to account for all that transpired during the life of this world. Dan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya atas apa yang telah terjadi selama apa yang telah dilakukannya selama hidup di atas dunia ini. Bisa kita lihat juga keterangannya itu dalam surah ke-7 ayat 8 sampai ke-9 yang terjemahan bahasa Inggrisnya adalah, and the weighing of that day is true. Dan penimbangan pada hari itu adalah benar. So those whose balance is heavy, yang timbangannya itu berat, it is they who shall prosper. Merekalah yang akan beruntung. Merekalah yang akan makmur. And for those whose balance is light, yang timbangannya ringan, it is they who have ruined their souls by having treated our signs wrongfully. Mereka yang telah merusak jiwa mereka dengan memperlakukan tanda-tanda kebesaran kami, tanda-tanda kebesaran Allah secara salah, secara keliru. Given the importance and finality of this account, karena begitu pentingnya dan finalitas dari perhitungan pada hari akhir nanti itu, ketika Rasulullah ditanya, when asked, who is the most intelligent of believers? Man huwa akyas, atau man akyasul mu'minin, siapa orang yang paling intelligent atau paling cerdas? The prophet replied, kemudian Nabi bersabda atau menjawab, the most frequent in recalling death adalah orang yang paling sering mengingat kematian. And the best prepare for what follows it. Dan orang yang paling siap untuk konsekuensi dari kematian tadi itu, mempersiapkan konsekuensi dari mengingat kematian itu. They are the most intelligent. Mereka itulah orang yang paling intelligent, paling cerdas. Following up on the prophet's advice, mengikuti nasihat dari Rasulullah SAW, the second khalifah yang kedua, Umar bin Khattab, is reported to have said, dilaporkan pernah juga mengatakan, bring yourself to account before you are brought to account. Mintailah pertanggungjawaban atas dirimu sendiri sebelum engkau dimintai pertanggungjawaban tentu saja nanti di akhirat. And weigh your deeds before your deeds are weighed. Dan timbang-timbanglah perbuatanmu sebelum engkau akan ditimbang perbuatanmu nanti di akhirat. Itu tercantum dalam tafsir Ibnu Katsir. So from one perspective, dari satu perspektif, in the progression of divine names from Allah to Ar-Rahman to Ar-Rahim, and Al-Malik atau Al-Malik, dalam progresi, dalam keberlanjutan urutan
Asmaul Husna atau nama-nama ilahiyah dari Allah, kemudian Ar-Rahman, kemudian Ar-Rahim, terus kemudian Al-Malik atau Al-Malik, itu there is a descent from highest level of the divine essence down to those levels that are in direct relation to the created order. Ada semacam gerak turun dari level yang tertinggi dari esensi ilahiyah turun ke level yang mempunyai relasi atau hubungan langsung dengan tatanan makhluk, tatanan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahman denoting the general mercy that encompasses all things. Ar-Rahman itu bermakna kasih yang umum, yang mencakup kesemuanya. Sebagaimana yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Ar-Rahim denoting the particular mercy that God bestows upon those whom He chooses. Sementara Ar-Rahim itu menandai atau bermakna kasih yang khusus yang Allah anugerahkan kepada mereka yang Dia pilih. Then God's function as Al-Malik atau Al-Malik pertains to His management of all affairs in the created order. Kemudian, fungsi Tuhan sebagai Al-Malik ataupun Al-Malik itu berhubungan dengan pengelolaannya atas semua urusan di level tatanan ciptaan. Di tatanan ciptaan, in created order. It is in a sense lower divine name. Ya, dalam makna ini bisa dimaknai sebagai Asmaul Husna atau nama ilahi yang lebih rendah. Because the existence of an other is necessary for this aspect of God to become fully manifest. Karena keberadaan yang lain itu maksudnya juga Asmaul Husna tadi itu, asma-asma yang lain, Ar-Rahman, Ar-Rahim, itu diperlukan, harus ada sebelum aspek Tuhan sebagai Al-Malik atau Al-Malik ini tadi become fully manifest, menjadi tampak, menjadi bisa kelihatan. Thus, like name Ar-Rahim, it pertains to the divine acts. Jadi seperti juga Ar-Rahim, Al-Malik ini berurusan atau berkaitan dengan perbuatan-perbuatan ilahiyah. Kalau di pertemuan sebelumnya kita memahami Ar-Rahim itu di mana semua perbuatan ilahiyah itu bersatu dalam sifat Ar-Rahim itu, atau tercakup dalam sifat Ar-Rahim itu. In this sense, the progression of names in verses number 1 to number 4 reflect the descent of the created order from the divine principle. Maka dalam makna ini progresi nama dari ayat yang pertama sampai kemudian ayat keempat ini merefleksikan sebuah gerak turun dari of the created order, gerak turun dari tatanan ciptaan, dari divine principle, dari prinsip-prinsip ilahiyah. Jadi merefleksikan adanya gerak turun dari the divine principle, dari alam ketuhanan, dari prinsip-prinsip ketuhanan turun ke tatanan ciptaan. Nah, nanti akan kita bahas di paruh kedua dari surah Al-Fatihah ini, yang di sini disebutkan bahwa the second half of the Fatihah, paruh akhir dari surah Al-Fatihah itu then pertains to the ascent from the created order back to the divine principle. Ada gerak naik. Jadi dalam paruh kedua dari Al-Fatihah itu berhubungan dengan gerak naik dari tatanan ciptaan menuju kembali kepada prinsip-prinsip ilahiyah. Jadi ada gerak naik, gerak ke atas menuju Tuhan, menuju Allah Subhanahu wa taala. Yang insya Allah pembahasannya akan kita lanjutkan dalam edisi berikutnya, membahas ayat ke-5, ke-6, dan ke-7. Kita lihat bagaimana nanti. Jadi paling tidak di ayat yang keempat ini tadi kita mempelajari beberapa hal penting. Di antaranya adalah apa itu perbedaan antara Malik dan Malik, antara penguasa atau pemilik
dan Raja Malik. Terus kemudian kita juga belajar tentang apa perbedaan, apa hubungan din dan dain, hubungan antara din yang dimaknai sebagai hari kiamat, hari penghakiman, tapi juga dimaknai sebagai agama, dimaknai juga lekat hubungannya dengan dain, dengan hutang, di mana manusia dipahami sebagai orang yang berhutang kepada Tuhan dan akan membayar hutang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu melalui agama itu sendiri, melalui din gitu. Dan kemudian kita juga memahami ada semacam hubungan progresi dari dari Asmaul Husna, dari Allah, terus kemudian Ar-Rahim, dari Allah, kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim, sampai kemudian ke Malik. Ada gerak turun yang kemudian lebih dekat dengan kalau Allah itu transenden, Ar-Rahman menyeluruh, terus kemudian Ar-Rahim itu ada lebih bawahnya lagi, Malik itu langsung berurusan dengan tatanan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu antara ayat 1 sampai ayat 4 di dalam surat Al-Fatihah ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bagaimana gerak naik dari tatanan ciptaan, alam ciptaan menuju divine principle, menuju Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu lagi. So stay tune. Insyaallah kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Jumpa lagi di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.